Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa dan niat belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-dalalata 'alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran 2 minggu yang lalu. Kalau kemarin berbicara tentang isim, maka sekarang berbicara tentang fi'il. Fi'il itu artinya adalah kata kerja. Apa sih itu fi'il? Fi'il itu kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa taronat bizamanin. Jadi fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan erat kaitannya dengan waktu. Jadi kalau kemarin terikat sama bendanya, nggak ada kaitan sama waktu kalau isim. Nah, kalau fi'il itu ada kaitannya dengan waktu. Jadi jika kata tersebut menunjukkan waktu lampau, itu disebut dengan fi'il madhi. Ya. Jadi kalau waktunya sudah lewat, itu disebut dengan fi'il madhi. Contohnya ja'a. Ya, ja'a itu artinya dia sudah datang. Kata sudah itu menunjukkan waktunya sudah berlalu. Berarti orangnya udah ada di tempat. Jadi dia sudah datang, berarti dianya ada di tempat. Datangnya tadi. Ya, maka dia sudah datang. Ini waktunya sudah lewat. Nah, kalau katanya berkaitan erat dengan waktu sedang atau akan, itu disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il madhi tadi kaitannya dengan waktu yang sudah lewat. Kalau fi'il mudhari' sedang atau akan. Ya. Contohnya di sini ya'kulu. Dari suku kata fi'il madinya akala, artinya telah makan. Nah, kalau ya'kulu berarti dia sedang atau akan makan. Ya, dia sedang berarti dia lagi makan. Kalau mau makan berarti dengan dia akan makan. Berarti itu namanya fi'il mudhari'. Kalau yang sudah dia sudah makan berarti itu fi'il madhi. Nah, kalau katanya tersebut menunjukkan perintah, meminta sesuatu, maka kata tersebut dinamakan fi'il amr atau fi'il kata kerja bentuk perintah. Contohnya qum, berdirilah. Berarti itu kan diminta seseorang diminta untuk berdiri. Tulislah, uktub, tulislah, berarti seseorang diminta untuk menulis, ya. Jadi kata kerja itu kaitannya dengan waktu. Kalau waktunya sudah lewat namanya fi'il madhi, kalau waktunya sedang atau akan namanya fi'il mudhari', kalau bentuknya perintah itu namanya fi'il amr. Nah, ciri-ciri kata kerja atau ciri-ciri fi'il, ya, ini punya 4 macam, sama seperti ciri-ciri isim kemarin. Cuma kalau ciri fi'il yang pertama itu kemasukan qad. Ya, ini kemasukan qad. Tanda pertama bagi fi'il adalah kemasukan qad. Nah, qad ini jika terletaknya pada fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, maka dia akan punya artinya sungguh atau benar-benar. Contohnya di sini qad aflahal mu'minun. Aflaha ini bentuk fi'il madhi. Maka artinya sungguh telah berbahagialah orang-orang yang beriman, atau orang yang beriman sungguh benar-benar telah berbahagia. Jadi qad itu artinya sungguh kalau di sebelum fi'il madhi. Di sini, ya. Namun kalau qadnya ini terletak sebelum fi'il mudhari', maka akan mempunyai arti terkadang. Ingat, fi'il madhi fi'il yang sudah
kata kerja bentuk lampau. Kalau fi'il mudhari bentuk sekarang atau yang akan datang. Nah, kalau tadi di depan fi'il madhi artinya sungguh atau benar-benar, litaukid untuk penegasan, sedangkan kalau di belakang fi'il mudhari itu memiliki arti terkadang. Contohnya di sini qad yanamu Mahmud fi ghurfatid duyuf. Bukan benar-benar si Mahmud sedang tidur, enggak. Terkadang Mahmud terkadang tidur di ruang tamu. Itu artinya ya berkaitan kalau kemasukan qad. Kemudian ciri kalimat fi'il selanjutnya kemasukan huruf sin. Ciri yang kedua bagi fi'il yaitu kemasukan huruf sin. Nah, huruf ini sebenarnya nggak punya arti apa-apa, tetapi kalau dikaitin atau disambungin ingat ya, hanya dengan fi'il mudhari saja. Karena jika digabungkan dan hanya fi'il mudhari saja yang bisa nerima, maka artinya akan, ya, nanti. Itu bisa juga kelak, itu bisa juga. Contoh di sini ada kata ta'lamu. Ta'lamu ini fi'il mudhari, dimasukin huruf sin. Sata'lamu. Itu bisa diartikan kelak kamu akan tahu. Nanti juga kamu akan tahu. Ya. Misalnya bilang tahu nggak kemarin ada kejadian ini? Apa udah tahu nggak? Belum. Nanti juga kamu akan tahu. Nah, ini sata'lamu. Kemasukan huruf sin. Kemudian juga kemasukan huruf saufa. Saufa. Ya, yang ketiga itu masukin saufa. Nah, sama ya seperti dengan sin tadi. Kalau saufa hanya fi'il mudhari. Ya, sekali lagi hanya fi'il mudhari. Sin dan saufa itu hanya fi'il mudhari. Contohnya di sini saufa yajma'ullahu nas yaumal qiyamah. Saufa itu bisa diartikan kelak. Yajma'u akan dikumpulkan. Siapa yang akan mengumpulkan? Allahu Allah. Siapa yang dikumpulin? An-nas, manusia. Kelak Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat. Itu bisa diartikan seperti itu. Saufa bisa artinya kelak. Nah, tentu ada perbedaan ya. Perbedaan sin dan saufa. Kalau sin itu maksudnya enggak lama lagi. Ya. Dalam waktu dekat. Jadi penggunaannya nggak lama lagi, itu pakai sa. Tapi kalau misalnya masih lama, misalnya besok itu bisa pakai sa. Tetapi kalau masih tahun depan, itu pakainya saufa. Nah, yang terakhir itu kemasukan tak ta'nis. Tak ta'nis itu adalah yang menunjukkan arti dia perempuan. Nah, kalau tadi sa dan saufa, itu buat fi'il mudhari, kalau qad bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Ya, kalau qad itu benar-benar atau sungguh untuk fi'il madhi, kalau fi'il mudhari terkadang. Nah, kalau tak ta'nis ini hanya masuk pada fi'il madhi. Contohnya, karena ini buat perempuan, zahabat Fatimah ilal madrasah. Artinya Fatimah telah pergi ke sekolah. Ingat, ini ila adalah huruf jar. Fatimahnya berarti isim. Kalau nggak pakai zahabat Fatimah ilal madrasah, ini bentuk isim. Ya. Nah, tak ta'nis adalah suatu huruf yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga. Perempuan. Dia perempuan. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan berkaitan penjelasan tentang fi'il. Setelah ini kalian mengerjakan evaluasi. Kata passwordnya saufa. Ya, terima kasih udah mengikuti PU dengan baik. Dan sekarang ada lagi. Ditambah tolong materi-materi yang kemarin dan yang sekarang tolong dicatat ya, tolong dicatat supaya kalian nanti tidak bingung. Mungkin itu saja, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bantu orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.